Rumor seputar iPhone 16 Pro itu udah mulai berseliweran dan gua rasa update-nya di tahun ini bakal berguna banget buat para konten kreator. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini kita bakal bahas beberapa rumor yang menurut gue sangat menarik gitu ya dari iPhone 16 Pro, upcoming iPhone 16 Pro dan Pro Max yang gue rasa ini bakal sangat-sangat menggoda buat para konten creator. Dan gue rasa di tahun ini mungkin iPhone bener-bener dengan mudahnya bisa kita justifikasi gitu ya buat beli kalau memang kita pengen produksi gitu, kalau kita pengen bikin konten yang cukup profesional sebenarnya. Dan sebenarnya ada dua rumor utamanya yang bakal kita bahas di sini. Yang pertama adalah soal kamera ultra wide-nya yang katanya bakal membawa sensor baru, sama satu lagi adalah dedicated shutter button gitu ya, atau shot button. Gak tau lah mereka menyebutnya apa, tapi bakal ada sebuah tombol yang dedicated untuk ya layaknya shutter kamera. Ini bakal cukup menarik buat kita bahas, yang nanti ya gue bakal jelasin lebih lanjut. Tapi sebelumnya gue pengen intermezzo dulu. Kenapa gue sangat excited dengan iPhone 16 Pro dan Pro Max ini? Karena gue udah pakai iPhone 15 Pro dan so far dia bener-bener gila banget sebenarnya untuk kalian yang pengen bikin konten bahkan di level yang cukup profesional gitu ya. Yang kontennya udah ke arah monetize gitu ya, yang kalian udah pengen profesional, entah itu jual ke klien atau mungkin kalian pengen bermain dengan social media dengan lebih profesional. Ini juga udah gila banget 15 Pro ini. Salah satu update yang paling gede di 15 Pro itu adalah dia udah mampu untuk perekaman ProRes, dimana format ProRes sendiri adalah format yang dibawa di kamera profesional gitu ya, akhirnya disematkan ke sebuah iPhone. Dan itu bener-bener proper. Kita udah cobain pakai ProRes-nya. Kita juga ada jual LUTs-nya ya. Kalau kalian pengen warna, kalau kalian shoot pakai ProRes, warnanya jadi kayak kamera mirrorless. Kita di dalam LUTs-nya sendiri ada 3 mode, Cinecolor, Netral, dan Standard gitu. Bener-bener kayak kamera mirrorless, dan kalau kalian kepo, kalian boleh cek link yang ada di deskripsi. Tapi selain itu, dukungan aplikasi profesional di sebuah iPhone itu juga bener-bener membuat si device ini jadi sangat powerful. Kayak untuk aplikasi kamera profesional, kalian bisa dapat dengan gratis gitu ya. Blackmagic kamera itu bener-bener powerful banget. Dan bahkan yang gue salut, si Blackmagic kamera ini update-nya tuh terlalu sering. Sampai sering banget yang kita pun untuk catch up gitu ya. Dan setiap update tuh major update, bukan cuma ya mungkin ada beberapa yang mungkin minor update gitu ya, bug fixes dan lain sebagainya. Bahkan kita udah sempat bahas juga ya Blackmagic Camera App ini, dan video kita tuh sebenarnya udah cukup outdated. Gue belum bikin video lagi. Bahkan update-nya nih kayak seminggu lalu aja tuh gila banget gitu. Gue jadi pengen bahas tuh, takut nanti ada update lagi yang lebih gila lagi gitu. Tapi denger kata-kata gue, bener-bener potensinya tuh gila banget. Iya, gue tahu memang ada juga buat Android, tapi buat Androidnya itu kayak lebih memenuhi demand pasar aja, dan fitur terbaiknya semua cuma ada di iPhone gitu. Dan Blackmagic Camera ini yang develop adalah Blackmagic, yang merupakan profesional di ranah filmmaking gitu ya. Mereka bikin kamera, mereka bikin software, DaVinci Resolve itu juga punya mereka. Jadi bener-bener gila banget. Kita juga udah banyak bikin video yang shoot utamanya itu cuma pakai iPhone ini doang. Beberapa kita kasih tahu, beberapa nggak kita kasih tahu, dan ya mungkin beberapa ada yang sadar tapi nggak komen gitu kan. Mungkin ya 30% harusnya nyadar lah gitu, karena kita udah beberapa kali mention juga kita ada shoot pakai iPhone. Tapi intinya memang se-powerful itu gitu. Hanya dari 15 Pro ini doang. Makanya si 16 Pro ini jadi update yang sangat menarik. Nah, rumornya ini, yang pertama tadi, dia bakal menggunakan sensor baru di ultra wide-nya. Katanya sih dia bakal pakai sensor 48 megapiksel. Yang gua harapkan 48 megapiksel di sini bukan sensor yang sama, cuman megapikselnya digedein, karena kalau kayak gitu akan justru mengurangi kualitasnya menurut gua gitu ya. Dari segi video ya, mungkin ketajaman nambah, tapi buat video biasanya nanti akan lebih noisy gitu ya, processingnya akan lebih berat. Tapi yang gua harapkan di sini adalah dia menggunakan sensor yang sama dengan main kamera yang ada di 15 Pro kali ini. Karena dia 15 Pro ini kan 48 megapiksel juga. Kalau sensor yang sama dibawa ke ultra wide ya, menurut gue itu akan memberikan efek yang luar biasa. Karena tadi yang gue bilang, si 15 Pro ini kualitasnya bagus banget. Kita bisa menghasilkan gambar kayak pakai kamera mirrorless. Tapi gue itu demen sama karakter ultra wide. Cuman setiap kali kita pakai lensa ultra wide-nya, karakter warnanya itu nggak konstan, sama kelihatan banget lah. Kalau kita agak low light dikit, noise-nya jauh lebih parah gitu ketika kita berubah ke kamera ultra wide-nya. Kalau kalian pakai iPhone juga kan sebenarnya kalau kalian atur yang zoom-nya itu nggak necessarily
ngubah kamera ya. Jadi kalian pakai 1x-nya pun, nanti mungkin gua kasih footage-nya juga buat gambaran ke kalian. Ketika kita agak deket sama subjeknya, dia bakal otomatis ganti kamera. Dan kalau kita lagi pakai ProRes, dia ganti kamera ke ultra wide-nya, biar fokusnya bisa lebih makro gitu ya, bisa lebih dekat, minimum focus distance-nya. Itu langsung degradasi kualitasnya tuh kelihatan banget gitu. Dan gue berharap kalau dia pakai sensor yang sama nanti dengan main kamera di sini, berarti ultra wide-nya bakal sangat cakep juga buat kita pakai. Gua itu termasuk yang sering banget pakai ultra wide-nya. Cuman ya kita harus pakai terik siang hari gitu kan. Atau ya jangan pakainya tuh gonta-ganti gitu. Karena kalau kita gonta-ganti nih switching si lensa yang kita pakai atau kamera yang kita pakai di iPhone ini, nanti warnanya tuh kurang konsisten. Lalu rumor yang kedua, ini sebenarnya agak aneh ya, yang tadi gue bilang dia bakal punya dedicated shutter button. Apakah emang perlu? Karena sebenarnya kalau kita pakai Blackmagic kamera pun atau kamera utama, kita pakai tombol volume, itu bakal motret atau bakal video gitu, start record. Jadi apakah butuh sebuah dedicated shutter button? Tapi rumor ini sebenarnya lumayan fix ya kalau gue lihat, karena udah banyak dummy-dummy-nya gitu, yang katanya sih klaimnya dummy-nya itu dari pabrikan China-nya atau mungkin dummy-dummy yang dibikinin buat para pembuat casing dan lain sebagainya. Cuman agak menarik karena setelah gue lihat rumornya di website lain, bukan website sorry, di YouTuber lain yang memang fokus bahas untuk iPhone gitu ya, dia katanya bakal pressure sensitive gitu. Jadi kita tuh bakal punya, ketika kita pakai si shutter button ini, dia akan berfungsi layaknya kamera mirrorless. Jadi kita punya half shutter katanya di situ. Kita punya half shutter yang dia bakal ngatur fokus, dan ketika kita full pressure, dia bakal ngambil gambarnya. Mungkin dia bakal punya burst shot gitu ya dengan adanya si shutter button ini. Jadi ketika kita tahan dia bisa cek gitu. Itu bakal seru banget kalau memang beneran terjadi. Tapi ya nggak tahu, itu nggak ada di leak juga, cuman prediksi gua, bukan prediksi sih, mungkin lebih ke wishful thinking gitu ya, lebih ke berharap aja. Sama mungkin tombol tersebut bakal dedicated, dimana kalau kita lagi di mode biasa, kita pencet tombolnya, kita akan auto masuk ke kamera. Jadi bakal lebih berasa point and shoot banget. Tapi ini langkah yang menarik dari sebuah iPhone gitu ya, karena itu adalah hal yang sangat masuk akal kalau dilakukan sama Xperia, dan memang Xperia udah melakukan itu dari lama. Tapi untuk sebuah iPhone yang target marketnya menurut gua bukan fokus ke kreator gitu ya, bukan fokus ke kamera user banget, itu agak unik gitu, agak beda. Jadi ya mungkin kita lihat lah nanti penerapannya kayak gimana. Mungkin itu tombolnya nanti bisa dimanfaatkan juga, nggak cuma untuk kamera doang gitu. Mungkin nanti akan ada penggunaan yang lebih ke general user juga. Lalu ini di luar dari rumor, tadi rumor 2 udah, yang gua harap dari si iPhone 16 ini, gua harap update yang bisa datang itu salah satunya mungkin cinematic mode di mode ProRes. Walaupun agak bertolak belakang ya, karena cinematic mode itu adalah processing, sedangkan ProRes ini adalah sementah mungkin gitu filenya. Tapi mungkin nggak harus ProRes lah, mungkin kalau dia bisa cinematic mode dengan Apple Lock-nya aja, tidak harus menggunakan ProRes, gua rasa itu bakal menarik gitu. Gua rasa itu bakal kepake banget, karena so far beneran warnanya tuh bisa kayak kamera mirrorless. Cuman memang yang masih jadi problem adalah kalau di iPhone ini, dia depth-nya masih berasa gitu. Dia masih berasa sebuah kamera dengan sensor kecil. Kita nggak bisa dapat bokeh yang kayak, kalau kalian lihat video ini ya, ini kan pakai kamera beneran gitu ya. Belakangnya tuh bokeh, cakep, walaupun gambarnya juga bukan yang tele gitu, masih agak wide. Jadi ya itu yang gua harap bisa terjadi juga gitu ya, bisa jadi update yang dibawa di iPhone 16 Pro dan Pro Max ini. Lalu sama sensor telefotonya juga sih. Tadi gue bilang ya, kalau di dunia kamera kita mungkin udah familiar, kalau kalian yang main kamera juga. Biasanya kita kalau memang nggak dapat bukaan gede di lensanya, kita mau dapat bokeh itu salah satu solusinya itu nggak cuma bukaan gede, tapi pakai telefoto juga. Misalkan f-nya di f4 gitu ya. Tapi kalau kita telefoto, itu biasanya akan tetap menghasilkan bokeh gitu, akan tetap ada depth-nya. Dan itu biasanya jadi solusi gitu kalau kita pakai lensaan yang bukannya nggak terlalu gede. Cuman yang gua agak males kalau di iPhone ini, kalau kita pakai telefotonya nggak dapet bokehnya gitu ya. Mendingan pakai kamera utama kita zoom dikit. Jadi dia kan memang ada mode itu juga ya. Kamera utamanya tuh capable buat 2 focal length, kalau mereka bilangnya ada di 24 sama 48 gitu. Jadi kalian kali 2 itu dia masih bisa dipakai dan itu lebih bokeh. Ya itu agak disayangkan, dan gue harap bisa diupdate juga di 16 Pro ini. Balik lagi, ini masih rumor bentuknya, apalagi yang terakhir ya. Yang terakhir wishful thinking gue doang gitu ya. Untuk yang rumor itu yang ultrawide dan juga si pencetan itu, shutter button. Tapi iPhone
Itu historically kalau udah deket tanggal-tanggal peluncuran, rumornya itu biasanya udah sangat kuat gitu ya. Kayak sekarang kita udah dapat warnanya juga, ada dummy yang punya warna katanya desert goldnya itu. Jadi menurut gue sih beberapa udah fix, kayak shutter button gue yakin bakal datang gitu ya. Sama yang kamera ultrawide juga sebenarnya itu udah dari lama dan udah di-mention berkali-kali. Kamera ultrawide-nya bakal bawa sensor baru, jadi menurut gue bakal fix. Cuman biasanya historically iPhone ketika launching itu pasti ada satu feature yang upgrade lumayan besar juga yang tidak dikeluarkan di rumor gitu ya. Jadi leak-nya nggak ada rumornya. Jadi kita akan tetap dapat surprise yang cukup menarik. Dan ya gue sih harap ada di salah satu yang gue jadi wishful thinking gue tadi. Dan ya gue cukup excited. Dan harusnya sih kita nggak perlu nunggu waktu lama ya, karena ini udah akhir Agustus, masuk minggu terakhir Agustus. Si peluncuran iPhone ini harusnya di sekitar awal sampai pertengahan September. Jadi ya mari kita tunggu aja dan dipantau dulu, karena gue sangat yakin si iPhone 16 Pro dan Pro Max ini bakal benar-benar powerful. Tapi ya paling itu aja sih sedikit obrolan yang bisa gue bawa di video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya ekspektasi kalian sendiri atau ada rumor yang gue terlewat gitu ya, rumornya udah menyebar juga cuman gue belum bahas di sini, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Tapi memang lebih berfokus ke fotografi atau videografi gitu ya, karena channel ini adalah channel fotografi videografi. So ya paling itu aja yang pengen gue bahas. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.